you don't have to be expert in like all of those subject matter. Tidak harus jadi expert di semua itu karena kita kalau dunia profesional tuh kita kerja di dalam sebuah tim. Jadi kita bisa Mhm. saling cross team, bisa bisa bicara dengan orang-orang yang sudah expert di bidangnya. Iya. Jadi you don't have to tidak perlu harus tahu semuanya, tapi setidaknya basic-basicnya bisa mengerti lah Mhm. supaya bisa membuat informed decision dengan minimal informasi. Di Hmm. truck ini sekarang di kita company juga kita sudah Hmm. ada mencoba untuk dive into kayak autonomous begitu, autonomous Hmm. truck. Cuma karena truck ini besar dan terkadang Ya. ada trailer dan Hmm. full loaded trailer, so you don't want tidak mau 78.000 pounds jalan secara otomatis di, Hmm. di jalan raya tanpa supervised by a human. Jadi kita tidak mau truk ini besar ini, tambah lagi trailer biasanya untuk Hmm. apapun itu, eh, tidak mau dia drive secara autonomous di jalan yang banyak masyarakat. Okay. Welcome to the X School Podcast, your bi-weekly deep dive into the stories of Papuan scholars. My name is Joshua, and I'm here to explore the insights, strategies, and experiences that shapes the dream of young Papuans around the world. So let's talk. Jadi teman-teman, hari ini saya kedatangan salah satu anak Papua yang sedang bekerja atau berkarir di Amerika. Ian Mimo, terima kasih sudah bersedia datang dan ngobrol-ngobrol di X School Podcast kali ini. Jadi teman-teman, Ian ini menurut saya sih salah satu anak Papua yang punya minat di bidang mechatronics ya. Sebenarnya jadi kita bidangnya cukup Ya, bidang keminatannya cukup mirip. Lalu dulu kuliah di LeTourneau University di Texas. Terus di sana kalau lihat dari perjalanan Ian ada buat beberapa project mechatronics, IoT, mungkin nanti Center bisa share sedikit lebih detail. Terus sekarang sedang bekerja di salah satu perusahaan track terbesar di dunia, dan mungkin di Amerika lalu bahkan di dunia, yaitu Pakar kalau teman-teman tahu. Pakar ini kalau yang belum terlalu tahu, dia itu buat semi truck yang besar-besar. Jadi seperti brand Kenworth, Peterbilt, nah itu dibuat oleh Pakar. Jadi cukup besar perusahaannya menurut saya. Dan sudah berapa tahun Ian di sana, cukup menarik kita dengar ceritanya, pengalamannya dari kuliah sampai bekerja. Mungkin begitu, Ian bisa sapa dulu teman-teman sebagai perkenalan. oke. Halo, uh, nama saya Ian Mimo. Saya dari Merauke dan sekarang ada kerja di Pakar sebagai calibration engineer. Sekarang saya Oke, tinggal di Washington State. Ya, di Washington State. Nah, dulu ya, berarti dulu kita sempat satu state sebenarnya, ya, berarti. ya. Jadi kebetulan sekali kemarin bicara dengan Ivan juga dari Merauke, terus sekarang Ian juga dari Merauke ya, seperti itu. Ya. Nah, Ian ini dulu kenapa bisa sampai kuliah di Amerika? Semua berawal dari hampir mirip-mirip seperti program beasiswanya kemarin tuh ke Ivan Hmm. di Karawaci. Cuma tahun 2013 kalau tidak salah, program yang di Karawaci kalau tidak salah, yang dari Provinsi Papua ya. Dulu masih Hmm. dua provinsi, Papua dan Papua Barat. Jadi ini program 1.000 dokter dari Provinsi Papua. Hmm. Jadi mulai tahun 2013 kalau tidak salah, pemerintah provinsi mereka tidak stop berhentikan anak-anak Papua pelajar SMA terlebih terlebih khusus ke Karawaci dan mereka mulai mencoba program baru yaitu dikirim ke ada salah satu program ya namanya 1.000 dokter, jadi kita dikirim ke ada sebuah perusahaan namanya ELC, English Hmm. Language Center di Makassar. Jadi kurang Hmm. lebih kami yang tahun 2013 itu merupakan gelombang pertama ya pemerintah provinsi ganti buat program baru lah. Mereka uji coba Hmm. di Makassar tahun 2013. Jadi waktu itu kalau tidak salah
2012 Desember itu ada tes di salah satu SMA di Merauke. Jadi beberapa SMA mendapatkan undangan. Kalau tidak salah sebelum itu kita disuruh eh, kasih kumpul nilai raport lah. Dari nilai raport Hmm, ada mereka seleksi. Dari nilai raport seleksi beberapa dan saya kebetulan dari SMA John di Merauke. em, hmm, Tembus dari tes raport. Setelah itu kami disuruh pergi ke SMA Negeri 1 di Merauke. Em, hmm, di situ di mana ada beberapa SMA, kurang tahu beberapa SMA yang kumpul di situ untuk tes, kalau tidak salah tes IQ atau apa begitu. hmm, Cukup lama juga tesnya, kurang lebih dari jam 7 pagi sampai jam 3 sore atau jam 4 sore. Dalam seharian tuh ada berbagai macam jenis tes lah, mulai dari bahasa Inggris, mulai dari kalau tidak salah itu tes IQ mungkin. hmm, Uh, ada beberapa shape lah disuruhkan dari beberapa shape ini. Misalnya ada 6 gambar, dari 6 gambar ini yang mana yang paling beda dari semua. hmm, Jadi tesnya lumayan panjang lah, sampai jam 5, 4, ya jam 3, jam 4 sore. Setelah itu, hmm, mulai dari jam 4 sampai jam 7 malam tuh interview. Interview dari kurang lebih kalau di Merauke, kalau tidak salah ada 30-an lebih lah siswa yang ikut tes. Kalau tidak salah hmm, beberapa bulan kemudian di bulan Februari atau March, dari Merauke yang terpilih kurang lebih yang terpilih 5 orang hmm, di bulan November, sorry, di bulan Februari atau Maret. Nah, setelah itu, kalau tidak salah bulan April ya, itu kita dikirim semua ke Makassar. Nah, di Makassar hmm, itu ada beberapa anak-anak dari berbagai kabupaten kota lah. Mereka hmm, kumpul di hmm, sana, terus kita harus belajar kurikulum tidak hanya nasional maupun kurikulum internasional, HGCSE. Um, hmm, Setelah itu kurang lebih 9 bulan atau 10 bulan terus balik yang sudah kelas 2 SMA, terus yang mau naik ke kelas 3 SMA kita harus pulang karena waktu itu saya kelas 2 waktu uh, ke Makassar. Jadi hmm, kelas naik kelas ke kelas 3. Jadi kami yang kelas 3 SMA harus balik ke uh, sekolah masing-masing untuk ikut ujian nasional. Sedangkan hmm, adik-adik yang masih kelas 1 naik ke kelas 2 mereka semua dikirim ke New Zealand. I see. Setelah itu ya kembali ke ujian nasional. Selesai ujian nasional kurang lebih tunggu 6 bulan lah. And then disuruh balik lagi ke Makassar. And Hmm, then di Makassar kurang lebih 3 months, 3 bulan hmm, belajar bahasa Inggris lah. And then dapat kirim ke USA. hmm. Itu langsung ke Mhm. Letterna, ke Texas. No, kami dikirim uh, ke Salem di Corbin University Ah, I see. untuk Oke. ambil general classes lah. Jadi saya kebetulan pernah juga kuliah di Corbin selama kurang lebih 1,5 tahun lah Hmm, sebelum hmm, saya transfer ke LaTerna. I see. Nah, Ya, menarik sekali sih. Jadi ikut program beasiswa ya dulu ya. Memang dulu sepertinya ya, cukup banyak program beasiswa dari Provinsi Papua. ya. Nah, ini terus kalau dulu saya ingat kan eh, kita tuh ditekankan untuk ambil jurusan mungkin engineering eh, yang teknis ya, medical dan lain-lain. Ya, ya. Kenapa Ian tertarik sama mechatronics? Awalnya bukan tertarik, tapi awalnya lebih kayak tidak tahu ya. Uh, Hmm, karena waktu pertama kali kurban, rencananya mau ngambil jurusan matematika. hmm, Cuma setelah ambil beberapa kelas sampai kalkulus 3, kok tambah abstrak ya kalau matematika. iya I iya. need something real. Terus saya mulai adalah ada kalau tidak salah ada diskusi dengan teman-teman jurusan apa yang kita harus ambil. Hmm, Terus ada kabar lah salah satu mungkin ada yang cerita juga dengan kakak dulu kan dong di Oregon Tech juga toh. Oh, hmm, ada kakak yang di Oregon Tech dong ambil engineering. What is engineering? What is it? Karena itu hmm, terdengar tidak sangat familiar sekali di telinga apa itu engineering. betul. Karena dulu kan tidak pernah terekspos ke jurusan-jurusan apa saja yang ada di kampus. Jadi Hmm, hmm, kata engineering itu masih asing di telinga begitu.
Jadi Mhm. pertama, kayaknya engineering ini interesting. Pertama saya Mhm. ambil math tapi karena terlalu lama-lama lebih dari kalk 3 tuh sudah mulai abstrak lah dan Mhm. it's kind of hard. Terus ambil ke petroleum engineering, ganti ke Mhm. petroleum engineering di cuma lama-lama kayaknya tidak terlalu suka di petroleum karena saya mau ambil jurusan yang yang saya bisa pegang, bisa bongkar pasang sesuatu yang real yang bisa dipegang begitu. Jadi Mhm. saya cari-cari oh, jurusan apa saja yang bisa saya pegang atau saya bisa buat sesuatu. Terus mulai muncul ada yang namanya mechanical engineering. Nah, Mhm. setelah itu, saya cari tahu di universitas yang mana yang mechanical engineering, yang punya major mechanical engineering. Dan juga Mhm. mechanical engineering itu it's kind of broad. Mechanical engineering sangat luas sekali. Ya. Jadi jadi waktu kalau tidak salah semester keempat atau kelima, Mhm. saya mulai ambil kelas-kelas lain yang di luar mechanical engineering. Mau ambil mulai dari computer science classes dengan Ya. programming language Python and all of that. And saya juga ambil beberapa electronic classes like digital electronics and all of Mhm. that. And I was like, I think this is fun combining mechanical with software and electrical together. Mhm. And then pada saat itu mulai klik di kepala, oh ternyata jurusan selama ini yang saya cari itu namanya mechatronics, Mechatronics. Mhm. or sometimes they call it robotics engineering as well. But Mhm. this whole time yang selama ini jurusan yang selama ini saya cari yang cocok sekali buat saya tuh namanya mechatronics. Mhm. Jadi banyak banyak coba sini coba sana lah. Pertama coba Mhm. matematika, tidak terlalu ini. Coba petroleum engineering, not really. My cup of Mhm. tea. And I tried mechanical. Okay. Mechanical seems fun. And then I tried to take more classes, electronics and computer science. And then, this is fun. I can combine all of this. Bisa gabungkan semua ini. Dan saya bisa bikin kayak robot atau mobil kecil atau helikopter begitu. This is Mhm. fun. Ini yang selama ini saya cari jurusan ini. Jadi Ya. singkatnya begitulah. Coba Iya, iya. coba sini sana. Hmm. Tapi itu menarik sih karena saya juga merasakan dulu kita kayaknya anak-anak Papua yang pada waktu itu dikirim dikirim ke luar negeri sepertinya tidak terlalu dibekali dengan cukup tentang pengetahuan jurusan apa saja gitu. Iya, Banyak ya, teman-teman yang ke sana itu baru tahu oh ternyata ada jurusan ini ada jurusan ini gitu. Mungkin waktu kita ya, dibekali di Indonesia itu mungkin pelajaran dasar ya matematika, fisika, bahasa ya, Inggris. ya, Tapi secara penjuruan nanti misalnya kamu minatnya di mana, kamu minatnya di mana itu mungkin secara tidak langsung kita tahu, tapi tidak tahu salurkan itu ke jurusan mana ya gitu. Jadi itu menjadi ya, menurutku apa ya waktu itu tantangan juga sih untuk pilih jurusan yang tepat untuk masuk. ya. Menarik sih. Jadi sekarang Ian di Mechatronics, mungkin cerita sedikit waktu I- dulu ada proyek yang dikerjakan yang menurut Ian cukup menarik waktu di kuliah. Kan yang paling menarik ada beberapa sih, tapi yang paling suka nih palingan uh, my senior project. Hmm? Tugas akhir kuliah lah di semester terakhir, semester 7 dan 8. Jadi selama 8 bulan tuh kita buat motorized wheelchair. Jadi bikin wheelchair yang bisa dikontrol pakai uh, pakai apa ya namanya? Joystick atau Ya, pedal pakai gitu. joystick. Ya, Hmm. atau pakai pedal. Itu yang dimana yang paling menyenangkan karena selama 8 bulan kita harus figure out bagaimana cara buat uh, wheelchair kursi roda elektrik Hmm. yang bisa diproduksi uh, kita kan ini bekerja sama dengan ada non-profit organisasi di Guatemala. Ini yang Hmm. bekerja sama dengan kampus. Jadi kampus bekerja sama dengan Beeline Wheelchair. It's a non-profit organisasi di Guatemala. Jadi Hmm.
2 minggu sekali kita adakan meeting dengan mereka. Jadi mereka mau uh, ini wheelchair elektrik pertamanya mereka. Jadi ini baru prototype. Jadi mereka mau Mhm. ada wheelchair yang harganya murah, tapi kualitasnya bisa dibilang premium lah. Terus bisa Mhm. gampang untuk di manufacture. Jadi itu Mhm. uh, kesulitannya di situ. Kita harus cari pertama supplier controllernya dari mana, supplier ini terpercaya atau tidak, dan mereka Mhm. bisa kayak produksi massal atau tidak. Terus Mhm. di sana kan mereka ada factory itu di Guatemala ini, dia punya frame ini easy untuk dibuat atau tidak, bisa dibuat di mereka punya uh, manufacturing plant di Guatemala atau tidak. Terus Mhm. murah atau tidak, ya karena ini kan ditujukan untuk orang-orang di Guatemala. Jadi Mhm. harganya tuh kalau tidak salah harus di bawah $300, 300 atau $400 harga wheelchairnya Mhm. itu sendiri. Dan itu belum termasuk labor dan lain-lain. Jadi itu Mhm. challenge-nya di situ. Cuma kita cuma karena ini masih first prototype, jadi kita cuma mencoba untuk membuat prototype electric wheelchair. Jadi belum Ya. go into production. So, Mhm. so I'm in charge in the controllers, electronic and controllers, Mhm. because I think I was the only one who understands electronics in that team. Kalau tidak salah ada tim ada 8 orang, jadi saya di Mhm. bagian elektronik dan kontrol. Jadi tugasnya kalau tidak salah cuma cari controller apa yang bagus, yang bisa kontrolnya pemotor, cari motor yang bagus, Mhm. sama cari baterai yang bagus. Sama Mhm. saya desain dia punya electrical wiring cables di uh, uh, electric wheelchair ini. Mhm. Jadi saya tes different suppliers, different suppliers of the controller dan juga motornya sendiri. Tes looking for different suppliers untuk motor sama uh, basically test the whole wheelchair, the charging Mhm. time, uh, uh, yeah, the charging mechanism as well, supaya tidak Mhm. overcharge or over discharge and all of that. Mhm. Um, Not only itu, cuma kita juga tes, saya juga tes di bagian elektrikal kayak berapa lama motor ini bisa charge, terus berapa maksimum beban yang bisa Mhm. motor ini bisa apa electric wheelchair ini bisa ambil, terus at an incline dia bisa naik berapa degree sebelum dia stuck atau dia pemotor fails, Ya. sama dia Ya. controller begitu. Jadi waktu gas begitu dia tidak terlalu jerky waktu mulai, Ya. Ya. jadi lebih steady. Mhm. Basically itu yang saya lakukan selama 7 bulan, 8 bulan lah, 2 semester Mhm. pada Mhm. tugas akhir. Iya, iya. Jadi eh, kalau tugas akhir di US tuh biasa bikin khususnya di engineering ya, biasanya ada produk yang Ya, kita bikin dan itu menarik sih. Sebenarnya kalau kita bilang engineering itu bukan cuma technical part of it, tapi ada engineering itu kita maksudnya mendesain sesuatu, membuat sesuatu ya, dengan berbagai constraint tadi yang bilang ada constraint di ya, cost, ada constraint bisa di manufacture apa tidak ya kan ini ya, ya, termasuk dalam menurutku apa konsiderasi engineering yang sebenarnya cukup besar juga sih dalam sebuah project bukan cuma masalah teknikalnya ya ya, sebenarnya kan. Menarik ya. sih. Sometimes, I see. manufacturing of a product, that's a whole different Mm. category on its own. How to figure out if you have a good manufacturing plant, good Ya, suppliers, that's a whole, yeah. Whether they can manufacture your product or not, tuh. that's a headache. Sometimes Interesting. the fun part is you can kita bisa buat kayak prototype of a product. It's a fun part. Trial and Betul. error, something blew up or whatever. Tapi when it comes to like production, Ya, all it's a this different thing. economics and yeah, Interesting. Oke, menarik sekali electric wheelchair. Jadi itu prototype yeah, yang nanti yeah, hopefully bisa digunakan atau sebagai contoh untuk yeah, diproduksi secara massal nanti ya. Menarik sih produk yeah, itu. Nah, sekarang kan berarti setelah lulus ia langsung kerja, yeah, eh, yeah, langsung kerja di Pakar. yeah. Boleh tahu posisinya di Pakar tuh tadi apa tadi sempat mention Oh, well, the official title is test and development engineer, tapi hmm, specifically it's like calibration engineer. calibration engineer. Yeah. Eh, Bisa cerita sih tidak kalau sebagai
let's say sebagai calibration engineer di Pakar calibration itu engineer. kerjanya seperti apa? Oke, so saya pekerjaan sebagai calibration engineer. Saya bekerja di bagian more di bagian development side of Hmm. the product. So so misalnya ada beberapa, so Packer have like ada inside you can say software. Hmm. Hmm. So biasanya kalau ini di ada departemen di Packard sini yang biasa tulis software untuk truck. Nah, orang-orang di Hmm. software ini kan tidak tahu how it works in actual truck, right? So Hmm. itu tugasnya saya. Jadi a new software comes in and then I flash it into the truck. Saya flash dia punya new software ke dalam truck. Terus cobalah, terus mulai coba beberapa tes beberapa function dari mobil dari truck itu. Jadi satu Hmm. truck itu fungsinya fungsi fungsi itu kayak for example ini ada model truck. Kalau bisa Hmm. lihat Hmm. Wah, mode iya. uh, jadi truk itu punya fungsi itu ada beberapa. Hmm. Misalnya lampu luar, ada lampu luar kan ada di sini, ada lampu di atas sama lampu di belakang. Hmm. Terus terus ada lampu di dalam lagi. Itu nama interior lightings. Terus ada brakes, ada fuel, Hmm. ada engine. Jadi ada banyak hal yang saya harus tes di Hmm. di software ini. Jadi biasanya saya make sure software yang baru ini dia bisa bekerja dengan mobil. Make sure it doesn't break anything. Make sure dia Hmm. tidak uh, make sure software yang baru ini dia bisa diintegrasikan ke dalam truck. Hmm. Dan Hmm. juga make sure new software ini bisa bekerja baik dengan supplier-supplier lain. Misalnya dia bisa bekerja baik dengan transmission, bisa bekerja baik dengan engine, bisa bekerja baik Hmm. dengan dia punya suspension, dengan Hmm. brakes, and all of that. That's basically Hmm. my work. So there's a new software, I test it on the truck. Ada software Hmm. baru, saya coba tes itu di dalam truck. Make sure, pastikan semua bekerja dengan unison, semua make sure semua tidak ada fault, tidak ada defects. Ya. Kalau ada defect, nanti kita report lagi. Oh, by the way, kau punya software baru ini, you have a defect. It doesn't have, for example, Hmm. misalnya dia punya cruise control. Ku coba Hmm. aktifkan cruise control. Kenapa cruise control tidak berfungsi? Ternyata pada waktu lihat di dia punya software, di di sini kan kita pakai MATLAB ya. Jadi kalau Hmm. kita baca MATLAB code, di sini aku pakai cruise controlnya pakai, let's say you use the value 6 instead of number 6, instead of kayak nomor 8 begitu. Jadi Hmm. gainnya terlalu besar. Jadi dia punya cruise control tidak se-smooth apa yang customer mau. Ya. Ya. Baru jadi misalnya kalau ada software baru saya coba baru software tidak berfungsi dengan cara baik. Baru saya coba lihat di kode, apakah kodenya sudah betul. Kalau kodenya Hmm. sudah betul, berarti apa yang bikinnya tidak tidak ini. Kita lihat ke dia punya electrical. Mungkin ada Hmm. electrical issue atau Sensor atau something apa? yang Wiring. ya wiring atau apa begitu. Um, Hmm. tapi biasanya either it's the software atau electrical, or usually biasanya yang saya cek pertama itu dia punya calibration. Make sure di kalibrasinya tuh pakai angka yang apa yang customer mau. Misalnya Hmm. pakai ya angka 7 lah. Tapi Hmm. ternyata di dalam dia punya software tuh udah pakai angka 5 atau 7 begitu. Kalau Hmm. kalibrasinya baik berarti coba cek dia punya software. Jadi mulai dari Hmm. upper level kita cek cek kalibrasinya dulu. Kalibrasinya udah betul atau tidak. Kalau sudah betul, coba cek base software. Itu yang tadi Hmm. MATLAB itu. Logiknya terkadang terkadang yang karena software baru ya terkadang tipe logiknya salah Ya. Ya. atau ya. Setelah itu baru coba cek electrical. Make sure signal-signal yang dikirim dan diterima tuh sesuai. Make Hmm. sure sesuai terus kecepatannya make sure dia bisa
saling bicara satu sama lain lah. Ya. Terkadang uh, controllernya minta sinyal dari engine, tapi engine-nya tidak kirim Mhm. sinyal. Atau mungkin kirim sinyal cuma pakai sinyal frekuensinya terlalu rendah. Bisa Ah. misalnya controllernya minta dalam waktu apa 10 milisecond, tapi engine-nya malah dari mesinnya malah kirim setiap 100 milisecond. Itu Hmm. biasa dicek juga di electrical. Jadi I setiap see. kali ada new software, saya harus tes di ini uh, di di truck. Interesting. Dan juga Eh, ya Gimana lanjut? ya biasa juga sama, kan satu truck ini kan ada beberapa suppliers toh. Ah, ah. Tidak hanya kita tidak buat truck ini in-house semua, tidak. Misalnya transmisinya tuh biasa ada supplier transmissionnya. Terus bisa suspension dengan brakes itu ada different suppliers yang supply Hmm. transmission dan brake. Engine juga begitu. Ada juga ada in-house kita punya engine, tapi kita juga jual truck dengan engine-nya dari for example Cummins. Mereka jual engine mereka ke kita untuk dibuat di truck. Terus Hmm. transmission kita ada for example salah satu suppliernya Allison pakai untuk sebagai dia punya transmission. Brakes misalnya kita, karena kita di North America jadi biasanya pakai Bendix. Terus ada Hmm. beberapa suppliers lagi di ECU. Misalnya di PMS untuk tire pressure kita Ya, juga ya. baru saja uh, ada beberapa suppliers yang mau kerjasama dengan kita. Jadi ada salah satu saya punya job role itu juga make sure semua suppliers ini bisa talk to each other. Ya, ya. Bisa diintegrasikan jadi satu sistem gitu kan. Yep, Heeh. that's what ya itu yang biasa saya lakukan, make sure semua bisa diintegrasikan jadi satu truck. Hmm. Menarik sekali. Nah, tadi Ya, kan ya, Ian sempat bilang kalibrasi. ya. Em, Sebenarnya itu apa ya, dalam sebuah sistem electromechanical system atau robotic system atau in this case berarti tracking system itu, Ya. seberapa penting kalibrasi itu harus dilakukan itu mungkin, eh, teman-teman yang dengar mungkin dengar kata kalibrasi sudah pernah dengar, tapi Ya. dalam sistem itu seberapa penting sih kita harus kalibrasi kita punya mesin, kita harus kalibrasi kita punya software, itu menurut Ian seperti apa? Uh, ya, itu sangat penting karena tergantung fungsi dari mesin itu mau digunakan untuk apa atau sesuai dengan uh, tingkat let's say kayak cruise control lah. Setiap Hmm. mobil pasti kayaknya nowadays semua punya cruise control lah. Hmm. Make sure cruise controlnya misalnya kalau kita taruh gainnya terlalu kecil atau terlalu besar, nanti kalau misalnya mobil mau jalan misalnya berapa 30 miles per hour or something. Hmm. Ketika aku aktifkan cruise control, aku mau cruise controlnya tuh tidak jerky waktu jalan. Jadi make Ya. sure ketika misalnya aku taruh di mobilnya gainnya misalnya berapa 2 miles per hour. Jadi make sure dia punya mobil bisa operate smoothly. Ya. Biasa sebagai contoh untuk cruise control supaya dia tidak jerky kayak begini. Hmm. 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 Make Hmm. sure it runs smoothly. Um, misalnya salah satu contoh injeksi di Hmm. dalam engine. Engine. Jadi Hmm. ya make sure dia punya injeksi tidak bisa dikalibrasi supaya engine-nya tidak boros bensin. Jadi misalnya Hmm. pada misalnya dia idling saja, misalnya dia di tempat saja begini, itu ada batas kecepatan berapa banyak bensin yang harus dimasukkan ke dalam piston begitu. Tapi kalau pada saat mobilnya jalan, itu kan sudah ada Hmm. momentum, toh. Berarti engine Ya. tidak perlu eh, banyak bensin yang dipakai karena sudah ada momentum dari mobil ini. Jadi pakai Hmm. bensinnya lebih sedikit. Hmm. Itu cara kalibrasi Interesting. untuk save fuel, save against the environment too, for Ya, the ya. emission side of things. Ya, Interesting. Jadi sebenarnya kalibrasi itu cukup penting ya, karena ya, kita buat satu sistem pastikan ada apa istilahnya sistem itu digunakan untuk suatu hal.
yang mungkin punya parameter-parameter khusus, sehingga sistemnya perlu Ya, dikalibrasi, dicocokkan untuk penggunaan di suatu environment atau di suatu application gitu ya, intinya. Nah, tadi iya, Ian juga bilang yang satu hal yang saya tangkap tentang MATLAB. Jadi di Packer itu oke, softwarenya basisnya MATLAB atau gimana maksudnya? iya. MATLAB tuh biasa dipakai pada para engineer sih, karena Hmm, supaya engineer lebih fokus ke dia punya technical side dibandingkan di bagian dia coding. masih. Eh, dan juga MATLAB tuh agak gampang supaya tinggal basically it's easy to read. It's Hmm, you can you don't tidak harus pikir tentang dia punya codingnya harus bagaimana. Oh, saya lupa if di sini. Oh, saya lupa bracket sini. Tidak perlu pikir itu. Kita hanya hmm, perlu pikir dia punya technical side of things saja, iya, bagian teknikalnya saja, atau kalkulasinya saja itu yang penting. Sedangkan codingnya tidak perlu terlalu pikir terlalu banyak karena di MATLAB itu sudah banyak logic blocks yang bisa dipakai untuk tulis kode. Jadi hmm, di MATLAB juga salah satu feature yang aku paling suka itu kalau pakai di Simulink itu hmm, kayak blok-blok lah. Jadi tidak tidak perlu harus uh, tulis kode dari awal lah. Jadi dia macam blok-blok gitu, tinggal hmm, plug and ya basically plug and play lah. Dan juga ada salah satu feature yang suka yaitu bisa convert itu ke bahasa apa yang kita mau. Bisa convert itu ke C++, bisa convert hmm, itu ke Python, I think bisa juga. Dan hmm, kurang tahu ya kalau yang bahasa programming language yang lain cepat C++ bisa convert itu ke raw C++. Jadi um, jadi enaknya itu kita sebagai engineer tidak perlu harus pikir di bagian coding, kita hanya pikir bagian teknikalnya saja, bagian teknis saja, hmm, kalkulasi hmm. dan lain-lain. Tapi di si MATLAB itu dipakai sampai di production kah atau cuma dalam apa eh, waktu prototyping dan Oke, testing mungkin? ya, ya dipakai sampai production ya, Production level, wow, interesting sih ya, karena ya. ini saya baru Karena dengar sih. kalau Heeh. karena kalau misalnya pakai kode yang tulis tangan yang pakai itu prone to errors, banyak sekali kemungkinan Hmm, errornya banyak sekali. Jadi untuk prevent itu pakai MATLAB lagi lebih lebih gampang dan mudah untuk dites begitu. hmm, hmm. Menarik Ya, sih, menarik MATLAB itu bisa dipakai sampai ke level production. Iya ya. sih, memang kalau dari segi software eh, kelihatannya itu tidak terlalu sulit untuk masih dari segi codingnya ya. Tapi yang penting Mhm. adalah di apa technical side of things nanti yang akan Ya. diimplementasikan ke sistemnya gitu ya. Menarik, Ya menarik. karena ya satu satu track begini uh, fungsinya tuh ada kurang lebih mungkin ratusan. Jadi Hmm, setiap different MATLAB file tuh jadi agak untuk keep it simple, tidak bikin kepala sakit. Jadi satu fungsi itu bisa lebih jelas lah, bisa dibaca dengan gampang begitu. Hubungan hmm, satu fungsi dengan fungsi yang lainnya begitu. Karena satu track begini fungsinya bisa ratusan lebih. hmm, Jadi untuk ya untuk prevent mitigasi masalah di kemudian hari lah. Dan juga hmm. ya Nah, interesting. Nah, Ian sekarang di Packer sudah berapa tahun? 3 tahun. Julai I think September kemarin tuh genap 3 tahun. Ya. 3 tahun ya. Interesting. Jadi sudah 3 tahun bekerja sebagai vehicle calibration engineer atau mungkin Ya. test engineer lah seperti itu di Packard. Nah, biasanya ini kalau biasanya kan bicara dengan teman-teman kan banyak teman-teman bilang kayak gini. Ngapain ambil kelas ini masuk kuliah? Ngapain ambil kelas ini? Toh nanti nggak tidak dipakai di waktu kerja dan segala macam. Nah, Hmm. dari Ian punya pekerjaan sendiri di Packard, sebenarnya seberapa banyak yang Ian pelajari waktu di kuliah itu terpakai di dunia kerja sekarang? Um, kayaknya kayaknya hampir semua deh karena pekerjaan yang saya ambil sekarang sesuai dengan jurusan yang saya ambil dulu. Semua mulai dari kelas-kelas electrical, computer science, engineering, Hmm, even public speaking. Sometimes you have to like terkadang kita harus coba untuk mendeskripsikan sesuatu yang kompleks ke ya, menjadi sesuatu yang sederhana. Misalnya kalau kita bicara ke
kita punya customer atau orang-orang Hmm. marketing atau orang-orang yang non technical. Jadi kita Ya. harus breakdown hal yang kompleks ke hal yang simple. Mhm. Jadi terkadang ya public speaking juga perlu ketika kita presentasi di depan uh, ya orang-orang non technical. Um, Hmm. and I think semua classes yang saya ambil dipakai di sini. Mhm. Sebagai contoh ya, electrical, computer science, I can read codes just in case if something sesuatu yang wrong di truck, saya bisa figure out di mana nih letak salahnya. Dia pakai uh, or atau dia pakai and, saya bisa lihat Ya. di dalam kodenya. Terus kalau pakai matematika, kita bisa hitung dia punya maksudnya kecepatan dan misalnya cruise control tadi itu kita pakai Hmm. PID, kita bisa atur dia punya gainnya berapa. um, Mhm. Terus let's say salah satu mechanical class, for example heat transfer, saya bisa Mhm. bisa pakai itu untuk misalnya uh, salah satunya di engine untuk coolant level, Ya. berapa coolant yang bisa dipakai untuk kasih dingin engine, Ya. uh, beberapa lah fluid dynamics bisa pakai untuk injection, fuel injection atau Mhm. in the depth tank, um, dan juga chemistry untuk emission. Salah satu saya punya job adalah untuk di bagian emisi, jadi Mhm. bagian exhaust, di bagian emisi lah, di after Mhm. treatment system untuk itu sangat diperlukan. Uh, you don't have to be expert in like all of those subject matter. Tidak harus jadi expert di semua itu karena kita di kalau dunia profesional tuh kita kerja di dalam sebuah tim. Jadi kita bisa Mhm. saling cross team, bisa bisa bicara dengan orang-orang yang sudah expert di bidangnya. Ya. Um, jadi you don't have to tidak perlu harus tahu semuanya, tapi setidaknya basic-basicnya bisa mengerti lah Mhm. supaya bisa membuat informed decision dengan minimal informasi. Hmm. Nah, itu menarik sih. Jadi kalau nah itu teman-teman kalau dengar berarti sebenarnya eh, apa yang dipelajari di kuliah di university itu dipakai sih tergantung sebenarnya jobnya seperti apa ya. Bahkan sampai Ya. hal-hal yang dulu kita pikir kenapa sih harus ambil speech class, public speaking class, Oh kenapa harus ya, ambil ya, ini itu oh, ya, ternyata di dunia kerja dibutuhkan karena sebenarnya satu jobs yang menurut saya salah satu jobs yang cukup penting dari engineer adalah communication ya. Kita bisa tahu ya. segala macam teknikal, Oh yes. Ya. tapi bagaimana kita kasih sampaikan informasi itu ke orang lain itu juga penting gitu karena Yep, yep. eh, itu hal yang tidak mudah sih sebenarnya. Oh Eh, yes, yes, yes. communication itu. Explain sebuah bagaimana sebuah fungsi bekerja ke customer terkadang Hmm. terkadang ya agak ya it sounds okay di kita, tapi kepada kita punya listeners tuh mereka tidak peduli punya detail-detail atau Detail-detail. bagaimana, tapi technical science they don't really care. Mereka hanya mau ini berfungsi baik bisa punya truck itu saya. Hmm, hmm. Nah ya, dan itu yang Hmm. kadang kita harus sampaikan ya kan. Mhm. Dia tidak, Menarik menarik. terkadang mereka tidak perlu tahu why it works that way. Mereka tidak perlu tahu semua sejarah panjang. Maksudnya ini kerjanya bagaimana? Tekan tombol, kerja langsung mesin berfungsi dengan baik. Iya, Itu yang mereka customer paling uh, paling yang peduli mau lah dengar lah. istilahnya. Iya, Yang peduli itu cuma itu. interesting. Nah, nah, itu dari segi kelas yang dipelajari. Lalu kalau tadi dari ceritanya Ian kan, wah banyak testing nih, banyak testing Ya, software baru masuk. Ian harus tes gini gini gini. Lalu kalau ya, ada let's say defect atau bugs yang muncul, mhm, perlu dicari root cause-nya di mana. Nah, sebenarnya ini ada ya, satu satu apa ya? eh Mungkin skill yang di-develop yaitu debugging skill. Menurut saya itu debugging itu ya, gimana kita tahu apa cari dari root cause masalah sebuah sistem yang ya, tidak bekerja dengan baik itu seperti apa. Nah, ini kan tadi yang sedikit jelaskan. Jadi ya, debugging itu lihat dari sini, lihat dari sini gitu. mm, Tapi menurut Ian ada cara yang
lumayan efektif tidak dalam debugging. Misalnya kita temukan sebuah masalah, gimana nih caranya kita bisa dengan sistematis gitu ya. Misalnya cari, oh ini Hmm. kita lihat di sini dulu, habis itu mungkin di sini sampai masuk ke root cause-nya. Debugging skill itu di developnya atau dari Ian sendiri, apakah ada cara yang eh, diikutin, Mhm. sistematis way yang diikutin? Uh, kalau kalau bicara spesifik di jobnya saya, Hmm, terkadang kita di tim ini terkadang satu orang satu track. Jadi hmm, you have to figure it out. Tapi biasanya saya coba itu. Coba kalau mulai dari high level loh. Kalau fungsinya dari high level tidak berfungsi, kenapa fungsinya tidak berfungsi high level? Baru mulai turun satu level. hmm, Mulai kayak pertama kalau mulai misalnya again use cruise control. Misalnya kalau switchnya, kenapa di uh, ketika tekan tombol ini, kenapa tidak cruise control tidak berfungsi? Itu high level. hmm, Oke, baru stop. Baru mulai lihat dari dia punya kalibrasi. hmm, Kalibrasinya, dia punya gain uh, set ke apa zero atau nol itu baru coba hmm, ganti. Kalau ganti berfungsi, oke, just stop right there. Tapi kalau tidak berfungsi, kenapa? Terus mulai turun hmm, lagi satu level ke dia punya kode. Lihat kodenya berfungsi atau hmm. tidak. Terus kalau kodenya berfungsi, kamu udah turun lagi satu level ke dia punya electrical system. Nah, Apakah message ini dikirim ke tidak ke engine? Biasa kan hmm, ada satu controller yang biasa saya kerja itu dia bernama controller ini, satu controller ini dia mengontrol satu truck semua nih. hmm, hmm, Terus pas saya lihat dia put di uh, message di uh, uh, namanya CAN bus lah di salah satu cara sistem yang berfungsi di sini mereka pakai salah satu namanya CAN bus itu salah satu hmm. komunikasi lah protokol komunikasi. Ya, Nah, lihat di dalam di CAN busnya, ah sinyal ini adakah tidak dalam message ini di dalam hmm, CAN bus ini? Apakah dikirim atau tidak ya, ke engine begitu? Jadi saya hmm, biasa mulai dari high levelnya dulu, terus mulai turun pelan-pelan sampai dia punya electrical system. Kalau electrical, coba cek mechanicalnya dulu. Mungkin hmm, ada sesuatu yang uh, prevents cruise control dari from activating dari berfungsi. Biasanya ya, begitu sih. Terkadang juga pakai first what do you call it, first principle, whatever. Um, hmm, make sure satu sistem kalau make sure dia berfungsi dengan baik atau tidak. hmm, Terus kemudian saya mulai terus dari situ. Terkadang agak susah juga sih dan makan waktu untuk debugging ini, ya, debugging sebuah sistem nih. Cuma itu sudah. Saya biasa systematically mulai dari high level baru turun pelan-pelan ke level yang paling bawah, yaitu dia punya electrical system ini. hmm, Itu saya sudah pakai itu kayak oscilloscope, terus saya mulai pakai ya, ada device lah yang kita bisa pakai untuk uh, lihat message di dalam electrical cable begitu. Ini hmm, message-message apa saja yang being transmitted di electrical cable. Apakah message yang saya cari ini ada atau tidak? Apakah dia berfungsi dengan baik atau tidak? Apakah ya, dia ditransmit setiap 100 milisecond atau setiap 1 detik? ya, Itu ya, terkadang begitu. Terus dalam satu signal ini, aku bisa breakdown sinyal lagi. Kayak ya, bit number. Di dalam satu sinyal kan ada dia punya nomor-nomor kayak misalnya engine deh ekspektasi untuk dapat sinyal dari controller dari mobil ini dia mau value atau nilai misalnya 24 tapi hmm. dari truck dia malah kirim nomor 23. Kenapa dia kirim Nah, nomor 23? Itu harus figure out lagi. I see. Jadi menarik sih. Jadi debugging, art of debugging ya bisa dibilang ya. Seni Ya, seni debugging ini it's dimulai it's ya, ya, dimulai dari, kalau dari Ian berarti high level, lihat ya. tes pertama tidak berfungsi. Terus tidak Hmm. langsung turun ke level 10, tapi misalnya turun dulu ke level 2 dulu. Saya harus Systematically satu, turun ya. harus satu persatu ya, di trace ini kira-kira Oh apa yes. sampai eh, sampai ke low level gitu ya. Itu Ya. sebenarnya menarik sih karena tidak, apa ya, hal itu sebenarnya tidak diajarkan di sekolah atau di pas kita kuliah, tapi itu by intuition ketika by experience kita kerja,
kayaknya cara-cara seperti ini cukup efektif ketika ada suatu sistem yang bermasalah gitu ya. Ini dilihatnya dari mana ya. Dan itu Ya, kalau dari Ian, apakah itu di pick up di pakar atau gimana maksudnya? um, mostly kebanyakan ya mulai saya mulai pick up itu dari uh, pakar. Karena di waktu kita di macam corporate world kayak di pekerjaan profesional begini semua kan ada sistemnya. Jadi Hmm, semua tuh harus dikerjakan systematically. Jadi I ada see. order lah, ada Ya. sistem yang kita harus ikut. Nah, dan sistem ini bertujuan untuk membuat kita punya testing atau make our life easier lah. Jadi Hmm, kita tidak perlu harus jumping left and right, tapi mulai dari mulai yang atas lah sampai yang turun ke bawah. Jadi pikir secara systematically hmm, supaya kita bisa move lebih efficient lah ketika debugging tools ini. Karena hmm, ya karena di sini juga ya terkadang kita harus uh, ada deadline, ada waktu yang harus kita dalam waktu seminggu harus figure out kenapa. hmm, Selain itu juga kita bisa tanya-tanya orang-orang lain sih dari tim lain, bisa tanya hmm, the experts juga. hmm, Kenapa dia ini tidak berfungsi ya. Jadi kita tidak kerja sendiri lah, kita kerja sendiri, cuma setelah kita dapat roadblocks begitu kita bisa tanya teman-teman lah untuk hmm. figure out ini kenapa begitu. Jadi I see. ya, Interesting. Um, Oke, ini mungkin saya mau tanya sedikit ke arah futuristik. Kan Ian kerja di otomotif industri di truck. ya, Lalu kalau kita sekarang melihat perkembangan teknologi banyak sekali mengenai apa autonomous car atau oke. self-driven car atau self-driven vehicle lah gitu ya. Kalau dari Ian sendiri melihat teknologi ini khususnya untuk di dunia truck dan segala macam itu sudah sampai di tahap mana? Lalu apakah sebenarnya dibutuhkan teknologi seperti ini, self-driven truck eh, atau autonomous truck lah dikatakan? Oke. Eh, ya, kalau menurut saya karena di truck ini sekarang di kita company juga kita sudah Hmm, ada mencoba untuk dive it into kayak autonomous begitu, autonomous hmm, truck. Cuma karena truck ini besar dan terkadang ya, ada trailer dan full hmm, loaded trailer, so you don't want tidak mau 78.000 pounds jalan secara otomatis di, hmm, di jalan raya tanpa supervised by a human. Jadi kita tidak mau truk ini besar ini, tambah lagi trailer biasanya untuk hmm, apapun itu, uh, tidak mau dia drive secara autonomous di jalan yang banyak masyarakat. Karena hmm, satu truk ini bisa 32.000 pounds, ditambah dengan trailer itu biasa sampai 78.000, 80.000 pounds. Jadi hmm, untuk sekarang ya bagus, autonomous bagus, cuma mungkin sekarang tingkat kecerdasan ada mungkin level satu atau level ya 2 atau 1,5 lah. hmm, Setidaknya atau autonomousnya cuma harus ada human yang bisa mengoperasi mengoperasikan ini hmm, truk, karena bahaya kalau dia pikirnya tuh terlalu bahaya kalau dia fully autonomous. hmm, Sekarang juga saya ada kerja di tim saya untuk salah satunya itulah develop autonomous truck, cuma belum bisa hmm, belum bisa dibicarakan lebih lanjut. Um, hmm. Interesting. but we are developing something. Ya. Nah, nah, itu hal yang menarik sih karena kita lihat mungkin mobil-mobil listrik sebut brandnya Tesla dan lain-lain kan sudah Ya, ada apa eh, otonomi di situ. Tapi ya, mungkin konsiderasinya ya udah itu mobil biasa. Tapi di trucks itu beda cerita ya. ya. Trucks ketika dia jalan Beda. ini Beda sangat. ini barang berat yang jalan di jalan raya ini. Yep, Kalau tidak ada yep, sedikit error ini akan sangat berbahaya. By the way tadi Ian ada sebut autonomy level, satu level autonomy. Kalau yep. teman-teman dengar itu dan baru dengar, jadi kalau di dunia
apa eh, self driving car atau autonomous car itu ada sekitar 5 autonomy levels. Ini saya lihat di sini ada level 0 sampai 5. Tadi Ian bilang mungkin sekarang lagi di satu level, satu atau dua gitu. Jadi kalau Iya, level 0 itu no driving automation. Jadi yang sekarang kita punya itu level 0. Lalu level 1 itu ada driver assistance. Mungkin eh, apa ada sedikit assistance dari sistem ke driver. Lalu level 2 partially driving automation. Nah, ini contoh seperti adaptive cruise control dan lain-lain itu masuk di level 2 ya. Jadi dan nanti level 5 itu ya fully automation ya, benar-benar tidak ada human, barang jalan iya, sendiri gitu ya. Nah, ini iya. bisa dicari-cari, sangat menarik. Tapi berarti kita sekarang kalau di truck atau di apa istilahnya logistic vehicles gitu, eh, mungkin masih di level 1 atau bahkan 2, 2 masih ada di 2 gitu ya, masih belum terlalu Ya, bisa. kalau sekarang kita punya, kalau produk dari Packer yang sekarang sudah di produksi, in production tuh sudah ada adaptive cruise control. Itu kita sudah Mhm. sudah pakai di commercial, di production sudah ada. Eh, jadi ya, satu dua, cuma lebih dari itu belum deh. Hmm, Boleh pakai, interesting. ya, Nah, coba cruise ya control, adaptive cruise control ya, ya ya, cruise control level 2 lah ya. Berarti kalau teman-teman tadi ya dengar cruise control yang tidak mungkin belum terlalu ini, cruise control itu semacam asistif untuk apa cruising speed ya. Jadi misalnya cruising speednya tuh bisa dibuat otomatis. Jadi kalau di jalan yang lurus tidak perlu taruh kaki di gas terus gitu ya. Tapi ya dia bisa misalnya kamu ya jalan 70 miles per hour ya 60 miles ya per hour bisa ini dikontrol di situ. ya. Menarik sih. Jadi kalau bicara perkembangan teknologi sebenarnya implementasinya di publik itu banyak constraint-nya ya, termasuk termasuk juga yang paling besar Oh adalah ya, safety, ya kan? ya Dan itu ya. menjadi There konsiderasi. ada banyak sekali regulasi di, especially di North America, ya, Hmm. Mexico, Amerika dengan Kanada, itu banyak sekali constraint regulatory untuk mobil-mobil otomotif atau trucks juga. Uh, Mhm. jadi kita harus work within regulasi itu. Iya. Apalagi emisi juga, emisi itu sering sekali muncul setiap beberapa tahun sekali. Itu harus kurangi gas emisi. Jadi kita harus mencoba untuk bikin after treatmentnya lebih efficient lagi, lebih clean lagi. Hmm. Jadi ya semua punya punya regulasi lah di North America nih. Iya, interesting. Tapi tentu itu bukan ini ya, istilahnya perkembangan ini akan terus berjalan. Kayaknya in the future autonomous truck ini bisa saja ada gitu. Cuma Bisa pengembangannya saja. masih lama. Mm-mm. Menarik, menarik. Oke. Mungkin gini Yan, Yan kan dulu waktu selesai kuliah, terus memilih untuk berkarir di Amerika, gitu. Langsung bekerja di Amerika. Ya. Sedangkan mungkin ada sebagian teman-teman yang dulu selesai kuliah balik ke Indonesia, memilih berkarir di Oke. Indonesia gitu. Kalau dari Ian lihat sendiri, kenapa sih dulu memutuskan untuk bekerja di Amerika dibanding balik ke Indonesia? Itu kayak lebih ke job opportunity di Indonesia agak kurang ya. Terlebih Hmm, kalau ke bidang mechanical engineering yang hmm, kayak desain a product begitu, kayak desain a car atau desain a truck, atau sekarang sudah kayaknya sudah ada sih airplane maybe dari anaknya uh, Habibie, dari ya, Rai or something. Lebih lebih ke situ sih karena job opportunity di Indonesia agak kurang untuk minat saya kan mau create a product, either ya, whatever it is, terserah apa itu, mau komputer atau mobil atau kapal atau kamera, apapun itu yang bisa pakai, saya bisa pakai skill untuk membuat sebuah produk lah. hmm, hmm, Lebih lebih ke situ yang setelah saya lihat-lihat, agak kurang ya lapangan pekerjaan lah untuk minat saya sebagai seorang engineer di Indonesia. hmm, Ada, cuma itu lebih ke uh, uh, oil and gas. Dan ya, saya tidak terlalu tertarik di oil and gas. Saya lebih tertarik ke bagian
create something, a car, a Hmm. phone, atau a watch, a bicycle, apapun itu perusahaan yang membuat sebuah produk yang bisa uh, di, dijual secara ya ke masyarakat lah. Hmm, hmm, hmm. Jadi memang tantangan terbesar, apalagi untuk jurusan-jurusan yang sangat teknis, termasuk jurusan kita gitu, misalnya mechatronics, bidang robotics, mechatronics sebenarnya agak sulit ya kalau dipikir di Ya, Indonesia secara lapangan pekerjaan. Lalu itu juga mungkin kalau kita lihat industri Indonesia sekarang, fokusnya masih di production, artinya kayak manufacturing, tidak banyak yang oke, di research dan development, atau misalnya tidak tidak banyak di innovation ya kan, untuk buat ya, sesuatu yang baru gitu ya. Jadi itu membuat mungkin konsiderasi ya. menjadikan karir di Amerika. Tapi kepikiran nggak nanti suatu saat akan balik, atau belum Uh, kepikiran tuh? kayaknya ya, rencana sih mau buat kayak kalau misalnya ada capital yang enough baru buat kayak perusahaan sendiri di Indonesia. Atau ada satu hal yang saya ingin sekali coba yaitu what is vertical garden. Itu kayak um, apa ya, kayak Hidroponik, hidroponik kayak atau asam hidroponik lah, ya. tapi yang ya terotomatis lah. Hmm, Ada kayak ya ada kayak ya lebih kayak hidroponik tapi kayak otomatis begitu. Jadi ya. setiap pagi dia akan apa di namanya, Siram sendiri kah atau menggunakan gimana? menggunakan saya punya skill untuk buat kayak itu, kayak Hmm, create sebuah sistem yang bisa untuk menumbuhkan entah apa itu, cabe atau sawi atau hmm, apa secara otomatis. Jadi dan juga bisa dikontrol remotely atau di hmm. tempat juga, supaya save space juga kan ke vertikal. Jadi kita bisa bangun dia punya garden itu on top of each other. Jadi kita bisa Iya. maximize lahan yang kecil untuk mendapatkan hasil yang maksimal begitu. Dia tidak hanya satu Hmm, level saja kayak di traditional kayak farming begitu. iya. Itu salah Interesting. satu yang saya mau coba buat. Cuma lebih prospek ke masa depannya kayak bagaimana kurang tahu juga. Hmm, interesting. But ya, Em, Sebenarnya ya sih, kalau dilihat mungkin banyak hal yang bisa kita buat gitu ya. Yang penting kan apa, seberapa impactful nanti ya hal itu bisa ya, terhadap publik, terhadap masyarakat gitu ya. Tapi berarti apa, masih mencari ide atau gagasan yang kira-kira bisa nanti dibuat lah ya. Salah satunya yang ya, tadi, yang vertical garden atau vertical farming. ya. Interesting. Em, nah, kalau dari apa yang Oh, ingin by the way, pelajari, gimana? fun fact, yang tadi vertical farming itu salah satu, di salah satu waktu masih kuliah dulu ada salah satu kelas bisnis, dan setiap mahasiswa harus ajukan proposal dan juga business plan Hmm. untuk whatever bisnis yang mereka mau buat. Dan salah satu yang saya buat itu adalah vertical farming. Jadi suruh presentasi depan terus buat kayak 15 atau 20 pages tentang business plan tentang vertical Hmm. farming dulu waktu kuliah. This is Interesting. this Jadi is sebenarnya what konsep konsep dasarnya mungkin sudah ada gitu, tinggal ya. realisasinya seperti apa gitu. Oh ya, realisasinya itu sih. Rencananya mau Interesting. taruh salmon di bawah di bawah Oh, hidroponik tuh. Taruh iya, iya. salmon cuma kayaknya it's kinda hard untuk salmon tinggal di warm climate. So, ya, Menarik. Jadi bukan cuma farming, tapi ada ini juga, fishery-nya juga. Ada ya, kolam ikannya juga gitu. ya, Tangkalannya. Nah, ini kan ini salah satu anak Papua yang sudah saya cukup lama di luar, belajar di luar negeri, sekarang berkarir di US. Dari apa yang Ian pelajari selama ini tuh, eh, mungkin tadi sudah singgung ya beberapa hal, tapi kira-kira ilmu yang didapat ini nanti bisa diterapkan di Indonesia atau nanti di Papua, dari Ian merasa seperti oke. apa? Kalau di bagian teknologi ya sangat 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 bisa diterapkan di Indonesia ya. Terlebihnya di Papua. Sekarang kemarin saya ada kesempatan untuk kembali ke Indonesia selama Hmm. kurang lebih 2 bulan. Terus saya bawa Starlink dan Starlink bisa bekerja di Indonesia.
Kalau tidak salah, sekarang juga ada beberapa kampung di kalau tidak salah di daerah pegunungan, lebih tepatnya di daerah Pegunungan Bintang. Kebetulan Hmm, adik saya juga kerja di Siloam, Siloam Clinic, dan mereka hmm, sekarang sudah pakai Starlink sebagai sebagai sumber internet. Dan hmm, salah satu yang mungkin yang paling mungkin ini sound terlalu optimistik, cuma salah satu teknologi yang mungkin sangat berguna, hmm, apalagi di kampung-kampung kecil di daerah di Papua begitu, adalah bisa buat sebuah yang namanya mesh network. hmm. Jadi ada antena-antena kecil-kecil lah. Jadi tidak perlu misalnya terkadang kan kita sinyal hilang ya di Hmm. daerah apalagi di daerah terpencil di Papua. Jadi komunikasi satu orang ke orang lain itu biasa dulu waktu masih apa zaman SMS tuh biasa sampai berapa SMS hari ini 3 hari kemudian baru masuk. Ya, Jadi ya. ada sebuah salah satu teknologi yang waktu masih kuliah waktu saya belajar adalah mesh network di mana ada beberapa antena-antena yang Hmm. dibuat ada bisa saling bicara satu sama yang lain. Cuma untuk buat ini bisa berfungsi ya kita perlu beberapa antena. Jadi I see. kita bisa kirim satu SMS satu orang ke orang lain secara gratis. Jadi cuma Hmm. masalahnya itu kita perlu beberapa antena. Ya, Mereka ya, pakai gelombang radio sih untuk bisa uh, itu kayak walkie-talkie lah, ya, ya. tapi hanya perlu beberapa antena begitu supaya Interesting. jangkauannya lebih luas lah. Kalau di bidang kayak uh, bidang teknologi bagian komunikasi lah pernah berdiskusi dengan teman waktu masa kuliah dulu. Um, Hmm. Terus internet, sekarang internet sudah semakin murah. Cuma terkadang di Papua kebanyakan tuh dipakai hanya untuk sosial media. Cuma Hmm. beberapa instansi juga terkadang kurang untuk menggunakan ketersediaan internet waktu di Papua. Ya. Sebagai contoh, tidak sebut nama, cuma ada rumah sakit cukup besar lah di Papua. Waktu ke Hmm. waktu saya coba ke website, Hmm. websitenya kelihatan masih kayak kakak tahu website yang masih pakai blogger atau apa dulu tuh? Oh ya, pakai Kayak website website builder. iya pakai website builder yang bukan yang baru, bukan yang baru, tapi yang zaman dulu punya itu yang masih biasa dipakai untuk blogger itu. Nah, warna oranye tuh Um, logonya. iya kalau ya masih Iya. sangat sederhana dan outdated sekali. Jadi mau cari informasi tentang dokter apa yang praktek di situ Hmm. atau dokter spesialis apa yang tersedia di rumah sakit itu terkadang agak susah lah. Tapi Hmm. terkadang ya ketersediaan informasi juga masih banyak orang yang masih gagap lah Iya, di iya. bidang ya informatika. Hmm. Iya, Um, menarik sih. Dan apa? Kalau bicara masalah informasi dan komunikasi itu memang eh, menurut saya di Papua itu masih sangat terkendala. Ya, mungkin di kota-kota besar sudah cukup oke. Tapi kalau sih kita keluar sedikit saya dari kota itu sudah sangat sulit. Saya mungkin ambil contoh dulu tuh, ya, misalnya di Wamena, saya kan dari Wamena, ya, telepon video call di ke Wamena itu masih belum bisa. Gitu kita cuma bisa pakai oke. apa voice voice call, video belum bisa Hmm, karena masalah jaringan. Artinya kan transfer informasi ini sebenarnya salah satu masalah sih untuk di Papua. Entahlah itu ya, masih transfer informasi dari masalah komunikasi atau masalah kita bikin website tunjukin informasi yang baik itu pun menjadi apa masih menjadi masalah gitu ya. Nanti ini padahal ini menurut saya di dunia digital sekarang ini itu hal yang mendasar gitu. Maksudnya ya, ya, one of the fundamentals tapi kita masih belum di posisi itu ya. Jadi kalau saya tangkap dari apa yang disampaikan Ian, mungkin kita perlu bangun infrastruktur komunikasi terlebih dahulu ya di oh ya, Papua. komunikasi sangat penting. Apalagi di Papua kan luas, sangat luas. Mm-mm. Ya. Salah satu pulau terbesar di dunia lah, nomor satu atau nomor dua. Um, Mm. dan juga di Papua kan orang masih hidup masih terpencar-terpencar. Jadi agak Betul. susah untuk berkomunikasi.
Terus jalan darat juga ada, cuma tidak terhubung, semua tidak terhubung dengan secara Hmm, baik. Jadi komunikasi sangat penting. iya, Um, iya, ya itu menurut saya concern nomor satu adalah bangun komunikasi, iya, entah iya. internet atau some kind of komunikasi Mhm. di Papua. Jadi sebelum sebelum kita bawa semua teknologi yang kita belajar di Amerika, mungkin hal yang paling mendasar kita perlu bangun adalah infrastruktur communication yang memadai untuk bisa ini ya. Nantinya ketika kita misalnya anak-anak Papua yang sudah ke luar negeri, ke Amerika, kemanapun, bawa sebuah teknologi, itu gampang diserap gitu, dibanding sekarang ini kayak macam kita membawa sesuatu kayak patah-patah gitu. Maksudnya kita, aduh, Agak SMS-nya ya, susah gitu kan. Kayak agak gitu. susah mah gitu nanti ya. Hmm, interesting. Ya semoga aja nanti Ya, ini apa bisa jadi ini sih motivasi buat teman-teman juga yang lain. Macam, oh apa sih yang sebenarnya menjadi problem mendasar di Papua gitu. ya, Interesting. Em, oke, ini tidak terasa tuh sudah bicara sudah lebih dari 1 jam sih Yan. Jadi nah, sudah cukup lama. oke, Banyak sih topik-topik menarik sih yang apa mungkin kedepannya kita bisa bikin part 2 atau apa gitu. Apalagi soal autonomous car, autonomous vehicle. oke, Saya rasa itu bisa jadi topik terpisah kita bisa bahas nanti lah. Tapi untuk saat ini thank you sudah hadir Ian. oke, Kita sudah sampai di penghujung pembicaraan kita. Semoga pengalaman dan perjalanan Ian bisa bermanfaat dan menginspirasi teman-teman semua yang mendengarkan. Dan setidaknya teman-teman ada hal positif yang diambil dari pembicaraan kita di hari ini. So with that, thank you so much for listening to the Expo Podcast. And I'll see you on the next episode. Bye-bye. thank you.